Tanam rumput nih udah pada tumbuh. Setelah 3 bulan ke depan saya harus beli kambingnya ya. Beli lagi, itu sudah ada kambingnya cuma 6 ekor. Nah, ini kita lagi nyiram rumput ya sahabat semua. Ini untuk pakan domba dan sapi, kelinci, bahkan mentok ya, suka saya kasih rumput juga nih, mentok. Nah, kalau yang ini bukan pakan ternak, tapi makanan manusia. Nanti sisanya baru dikasih ternak, sisa ya. Nah, ini kangkung. Ya. Nah, ini pepaya di makanan orang. Ini juga sama nih, makanan orang. Namanya nanas yangki. Saya menanam banyak jenis nanas ya. Kemarin saya beli dari Pak Yusron. Jember kalau nggak salah ya. Jember. Kangkungnya 10 hari lagi nih panen. Insya Allah ya. 10 hari lagi ini panen kangkung. Ya, kita harus tarik dulu selangnya. Karena di sini kita metodenya semi otomatis ya. Pakai mesin tapi ya bukan drip irigasi tetes, tapi ini manuali. Harus kita antarkan begini, tarik selangnya. Oke ya sahabat semua, kalau Anda lagi merintis usaha sayuran, jangan banyak-banyak dulu tanamnya. Sama kayak tanam ini kangkung ya, ataupun sayuran yang lain. Sama juga kayak pisang tadi ya, saya ceritakan kepada teman saya, dan tadi ada video-video saya ini. Jadi kita kalau mau di zaman sekarang ya, kita harus mengenali pasarnya dulu. Caranya gimana? Tanya aja di Facebook, nah, atau di YouTube juga bisa, di polling aja yang kalian butuhkan apa. Tuh kan, ini kalau bertani harus menjawab kebutuhan konsumen. Oh, yang dibutuhkan kangkung. Nah, ya kita tanam kangkung. Tanya lagi, kebutuhan warung ini per hari berapa ikat. Nah, supaya kita bisa mengkalkulasikan produksi kita. Jangan sampai ya nggak tahu kapasitas produksi, dan pemasaran juga belum tahu ya, kemana langsung gaspol banyak. Jangan. Ibaratnya kita kecil dulu sambil membangun relasi dan perkenalkan ya produk kita pelan-pelan gitu. Ini saya pun kemarin tanam cuma 1 bedengan, ternyata banyak yang butuh ya. Kangkung tuh banyak yang suka, dan umumnya tempat saya itu nggak ada yang tiap hari produksi kangkung ya, nggak ada yang panenan tiap hari. Itu di sela-sela setelah habis nanam padi mereka nanam kangkung. Kalau saya nggak mau begitu ya, saya harus ada panenan walaupun sedikit, walaupun hanya 1 bedengan yang kita panen, saya harus ada panenan terus tiap hari. Nah, ini kemarin banjir badak ya, banjirnya besar di sini sampai air sungai itu meluap ya. Ini bibitnya nih, bibit bukan benih ya, bibit udah muncul nih, udah berkecambah, terbawa, akhirnya ngumpul di situ tuh, di tempat yang lebih rendah. Nah, jadinya gini deh, nggak rata ya, tapi nggak apa-apa karena ini bisa dipilihin. Kita pakai boosternya untuk nitrogen tingginya nanti dengan pupuk dari kompos, jangan dari kotoran ya.
nggak kecuali kalau harus diperkaya dulu dengan mikroba kotorannya. Nah itu kan ada mikroba jahat ya takutnya. Makanya saya tidak mengandalkan kotoran hewan, tapi mengandalkan kompos ini. Kompos saya di daun-daunan, batang-batang pohon dikomposkan. Saya nggak mengompos kotoran hewan. Saya lebih memilih mengomposkan jerami. Ya, jerami aja dikomposkan kan jadi bagus. Itu pupuk dasar, itu pupuk susulan. Saya juga lagi mau ngambil jeraminya tuh ke sana tuh yang lagi panen. Wah, awalnya situ bedeng, lama-lama penuh sampai sana tuh. Nah, ada juga sih gini bisa juga sih. Kenapa harus tanam kecil dulu? Bagi yang nggak tahu ya cara riset pasarnya, tinggal datang aja ke pasar atau ke kebun tetangga, tanya aja kebutuhannya apa, cabai, kangkung, bayam, tomat, terong, berapa hari sih ya bisa laku, atau memang tiap hari laku, terus kalau tiap hari berapa kilo gitu. Nah, teman saya juga dulu ya sebelum menjadi bos mentimun, dia sudah beraneka macam tanamannya, banyak sekali, ada gambas, ada pare. Nah tanam timun itu dia khususkan kenapa, karena timun itu ya kebutuhan tiap hari, ternyata kebutuhan tiap hari. Untuk tukang batagor ada timunnya, soto ada timunnya, lalapan orang Sunda ada timunnya. Harganya murah tapi panennya cepat, makanya dia terus fokus di timun aja tuh. Jadi nggak asal fokus, asal satu pun yang dipilih fokus aja di situ, dan kita pemasarannya dipelajari terus ya sukses. Teman saya itu bisa perharinya 3 kuintal panennya, lahannya sudah berapa hektar sekarang itu, dan jangkauan pemasarannya udah sampai ke kabupaten tetangga ya, sampai ke Bandung. Dahsyat itu, dari satu jenis saja timun. Nah karena sekarang sudah jadi bos, banyak permintaan, jenis timunnya jadi bermacam-macam. Kemarin dia tanam timun Jepang ya, untuk restoran Jepang, tanam timun Jepang. Kemudian terongnya juga sekarang muncul lagi permintaan terong, tapi walaupun begitu ya dia fokusnya di timun misalnya. Jadi nggak terlalu memporsir ya tenaga dan pikiran, fokus di satu aja. Pasti kangkung ya, misalkan lebih mudah kangkung, menurut Anda mudah kangkung ya tanam kangkung tiap hari. Dan targetkan berapa sih penghasilan yang ingin Anda dapatkan dari kangkung ya. Kalau misalkan satu bungkus per hari, satu bungkus tanamnya itu keuntungannya bisa 250.000 per hari. Jadi Anda punya 30 bedengan sepanjang 10 meter, Anda tanam 1 kg benih timun tiap hari, maka nanti panennya akan tiap hari, dan potensi penghasilan Anda itu 250.000 sebulan. Nah, kalau dikerjakan sendiri kan untungnya berlipat. Nah, kalau pakai tim lumayan kan, masih sisa misalkan 100.000 udah 3 juta per bulan. Dikerjakan ya cuman satu jam pagi, 1 jam sore gitu, asal telaten. Nah, jadi targetkan pasarnya, kemudian kalau untuk perekonomian targetkan berapa sih penghasilan yang ingin Anda dapatkan dari menanam komoditi yang ditanam sekarang. Oke sahabat semua, ini rumput pun saya ada targetnya loh. Rumput pun ada targetnya, saya harus punya kebun rumput 1 hektar nantinya. Kenapa? Di sini potensi lahan tuh banyak ya, murah-murah. Kalau di tempat saya sangat murah-murah nih, sewa lahan tuh per hektar ya cuman 50 juta, ada yang cuman ya di angka 20-30 juta per hektar, bukan per ini, per hektar. Itu luas banget ya, harganya murah. Oke sahabat semua, saya mau pulang. Jadi demikian yang
bisa disaringkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.